Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ralitul Jannah dengan NIM A2512107 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ludlokom. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemisahan secara kromatografi. Sebelum kita melangkah ke pembahasan ini, mari kita bahas sedikit mengenai definisi dari kromatografi itu sendiri. Jadi kromatografi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen tersebut melalui dua fase yang dikenal sebagai fase diam dan juga fase gerak. Selanjutnya, untuk prinsip dasar yang digunakan dalam pemisahan secara kromatografi ini didasarkan atas perbedaan distribusi diferensial komponen-komponen tersebut berdasarkan dua fase yang tadi, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Di mana fase gerak ini mengakibatkan migrasi diferensial dari komponen-komponen tersebut dalam suatu sampel. Berdasarkan penjelasan tadi, ada yang namanya fase diam dan fase gerak. Sebenarnya apa sih fase diam dan fase gerak itu? Kita bahas satu persatu. Jadi fase diam sesuai dengan namanya, yaitu fase yang tetap diam atau fase yang tidak bergerak dalam suatu kromatografi. Fase diam ini mampu berinteraksi dengan komponen-komponen dalam campuran. Sedangkan untuk fase gerak, sesuai dengan namanya juga, yaitu fase yang dapat bergerak dalam suatu komponen atau dalam suatu campuran tersebut dengan membawa komponen-komponen yang akan dipisahkan melalui fase diam. Jadi fase diam maupun fase gerak ini mampu berinteraksi dengan campuran dengan cara yang berbeda walaupun campuran yang digunakan itu sama. Perbedaan ini didasarkan pada persamaan sifat-sifat mereka seperti polaritas, afinitas mereka yang sama ataupun muatan mereka yang sama ataupun juga bisa jadi berat molekul mereka yang sama. Jadi tergantung dari kesamaan sifat-sifat komponen-komponen dalam suatu campuran terhadap fase diam ataupun fase gerak. Setelah terjadi pemisahan komponen-komponen tersebut dalam kromatografi, akan dilakukan deteksi ataupun analisis untuk menentukan jumlah ataupun identitas dari komponen-komponen yang terpisah tadi. Hal ini dapat dilakukan dengan deteksi spektrometri, deteksi massa, dan lainnya tergantung dari jenis kromatografi yang digunakan ataupun sifat dari komponen-komponen yang dianalisis. Nah, baik, itulah tadi sedikit pengetahuan yang dapat saya bagi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.